Itu adalah peristiwa banjir di wilayah DKI Jakarta, Saudara. Sekarang ini saya akan mengajak Anda untuk melihat banjir yang terjadi juga di wilayah Jawa Tengah. Utamanya banjir ini masih menggenangi Kecamatan Kaliwungu, Kudus. Bantuan logistik untuk para korban banjir dikirim dengan menggunakan perahu. Para relawan menjangkau satu persatu rumah warga desa Setro Kalangan, Kudus, Jawa Tengah dengan perahu. Setiap harinya pihak relawan menyiapkan 2.000 nasi bungkus bagi korban banjir yang mana akan didistribusikan setiap 2 kali sehari, yakni pada siang dan sore hari. Banjir ini, Saudara, masih merendam permukiman warga hingga 70 cm. Diakses dengan perahu untuk yang ke kampung-kampung. Tiap hari kita menyiapkan 2.000 dengan asumsi sekali masak, sekali distribusi 1.000 bungkus. Kita asumsi 2 kali pendistribusian, yaitu siang dan makan malam. Dan bagaimana, Saudara, kondisi di dapur umum pengungsian banjir di Kudus, Jawa Tengah? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahudin, yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Iwan, selamat pagi. Jadi seperti apa kondisi saat ini di dapur umum pengungsian? Apakah seluruh kebutuhan warga yang mengungsi sudah bisa dikatakan tercukupi? Ya, selamat pagi Valen dan Saudara. Memang memasuki hari ke-6 banjir yang melanda Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini. Hingga saat ini 22 desa di 5 kecamatan masih tergenang banjir. Dan dengan kondisi ini beberapa ratusan warga sudah mulai mengungsi di 9 titik pengungsian. Nah, untuk mencukupi kebutuhan warga sehari-hari, terutama terkait tentang makanan, ini pemerintah daerah memang sudah menyiapkan setidaknya ada 13 titik dapur umum. Yang di dapur umum itu dikelola oleh baik itu para relawan dari BPBD Kabupaten Kudus maupun dari ormas seperti MDMC maupun dari Bagana. Nah, setiap hari di titik-titik dapur umum ini menyediakan makanan setidaknya mulai dari 1.000 sampai 2.000 bungkus perharinya. Saat ini saya berada di salah satu dapur umum di Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, yang setiap harinya menyiapkan 2.000 bungkus nasi yang akan didistribusikan sebanyak 2 kali, yaitu mulai siang dan sore hari. Nah, untuk proses pendistribusian ini memang ada cerita tersendiri. Karena apa? Karena memang untuk dapur umum ini selain mencukupi kebutuhan warga yang ada di pengungsian, itu juga untuk mencukupi kebutuhan warga yang masih bertahan di genangan banjir. Nah, untuk melewati genangan banjir ini, para relawan harus menerjang genangan banjir, artinya mereka harus mendistribusikannya dengan dibantu perahu dan dibantu aparat desa setempat. Seperti itu, Valen. Ya, semoga yang diminta warga terkait dengan kebutuhan logistik begitu ya, tidak hanya makanan saja yang tercukupi, namun juga kepentingan obat-obatan ataupun juga selimut begitu. Karena kita tahu bahwa dalam kondisi banjir pasti apalagi di malam hari ya, warga juga merasakan kedinginan. Kalau melihat seperti apa kondisi banjir sampai dengan hari ini di tempat Anda melaporkan, seperti apa Iwan? Apa saja penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat? Ya, Valen, dapat saya laporkan, memang kondisi banjir di Kudus ini dari pertama kali terjadi pada Sabtu kemarin, itu sampai hari ini belum ada tanda-tanda titik surut. Itu disebabkan karena kondisi sungai yang untuk pembuangan air, yaitu Sungai Lusi yang menghubungkan antar kabupaten dari Pati, Kudus, dan Jepara ini kondisinya masih penuh. Artinya untuk membuang genangan air di 22 desa ini masih terganggu. Pemerintah daerah juga sudah berupaya memfungsikan polder untuk mengeluarkan air, namun karena kondisi air di sungai pembuangan ini penuh, artinya itu belum maksimal. Nah, kondisi ini yang mengakibatkan susah untuk surut. Jadi lama sekali terus. Apalagi ini sejak semalam Kudus kembali diguyur hujan lagi dan beberapa sungai yang melintas di Kabupaten Kudus sudah mengalami limpas lagi. Jadi ibaratnya bahwa saat ini yang daerah Kudus bagian bawah yang tergenang banjir ini memang belum ada tanda-tanda untuk surut. Kemudian untuk upaya dari pemerintah daerah, beberapa waktu lalu Bupati Kabupaten Kudus sudah mengeluarkan surat edaran tanggap bencana. Artinya bahwa memang kejadian banjir kali ini adalah sudah masuk pada
SK tanggap bencana, dan kemudian langkah-langkah upaya untuk penanganannya juga sudah dilakukan, termasuk untuk memastikan keselamatan para warga dengan menyediakan tempat pengungsian maupun mengawasi warga-warga yang masih terdampak di genangan banjir. Salah satunya dengan menyediakan posko-posko kesehatan. Meski demikian, kemarin juga disampaikan oleh BPBD setempat bahwa upaya untuk mengurangi genangan ini juga terus dilakukan dengan memfungsikan kembali atau memaksimalkan polder yang ada. Jadi saat ini ada 2 polder yang berfungsi, satu dari pemerintah dan satu dari pihak swasta yang terus dinyalakan selama 24 jam. Seperti itu, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin langsung dari Kudus, Jawa Tengah.